Hai semua, kenalin aku Malfatia Gita. Aku lulusan Agri Bisnis dan sekarang lagi kerja di multinational company sebagai data analis. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang video TikTok aku yang tembus hampir 1 juta view. Itu tentang fakta-fakta data analis. Dan juga ini salah satu video yang sering kalian request, jadi aku bikin hari ini dan makasih udah nonton. Jadi aku mau bahas yang pertama, itu adalah most used skill-nya data analyst, yaitu adalah SQL atau Structured Query Language. Jadi benar banget, SQL itu adalah salah satu skill yang digunakan setiap hari oleh para data analyst, termasuk aku. Jadi SQL ini sebagai kayak bahasa universalnya data analyst gitu deh. Nah, tapi ada juga kok data analis yang nggak pakai SQL, jadi mereka cuma pakai Excel. Biasanya ini tuh di perusahaan yang lebih konvensional sedikit. Nah, jadi biasanya kalau SQL itu digunakan oleh para data analis yang kerja di perusahaan yang udah tech savvy gitu. Nah, kalau misalnya kalian ngincernya data analis di perusahaan multinational company, udah pasti kalian pakai SQL. Buat kalian yang sering nanya SQL itu belajar di mana, kalian bisa cek di internet, itu banyak banget source buat belajar SQL gratis kayak di SQL Zoo atau Witri School, dan juga aku sering banget bikin video ini di TikTok dimana cara belajar SQL gratis, kalian bisa cek TikTok aku juga. Yang kedua yang aku mau bahas adalah most complicated task, yaitu investigating bugs atau debugging. Ini opini pribadi aku ya. Kenapa ini complicated? Karena untuk debugging itu aku harus ngecek banyak tabel, kayak beberapa tabel yang berkaitan dari error ini. Selain ngecek tabel logiknya, terus aku cek data pipeline juga. Pokoknya investigasi sampai kita tahu nemu salahnya di mana. Contoh yang paling sering aku temuin itu kayak ada missing value atau duplikat, atau ada format yang nggak benar, atau ada data-data outlier kayak data yang aneh atau anomali yang kita temuin. Nah, itu adalah contoh error atau bugs yang menurut kita dan business user perlu dibenerin. Jadi menurut aku tugas ini cukup complicated dan challenging karena kita harus ngerti flow datanya, kita juga harus ngerti schema dari tabelnya. Jadi banyak hal yang dipertimbangin dalam melakukan task ini. Selain itu effortnya juga cukup besar. Jadi aku bisa bilang ini adalah most complicated task bagi aku. Jadi tadi kita udah bahas most complicated task menurut aku, dan sekarang ayo kita bahas task yang paling gak complicated menurut aku, yaitu adalah pulling data atau extract data. Jadi biasanya ini di request oleh para business user buat request ke data analis, aku mau ambil data ini dong dari data warehouse. Nanti mereka ngasih requirement-nya apa aja, mereka juga kasih tahu tujuan data ini tuh buat apa, dan abis itu kita tinggal bikin query-nya, abis itu kita tinggal extract datanya, kayak tinggal di download dalam format CSV atau Excel, itu juga bisa. Jadi menurut aku ini adalah yang paling tidak complicated karena biasanya logiknya itu nggak terlalu ribet. Jadi mereka biasanya requirement-nya tuh yang sedikit-sedikit atau yang nggak complicated, yang mudah gitu. Jadi aku juga nulis query-nya tuh nggak terlalu belibet yang kayak harus bikin CTE atau apa. Jadi aku tinggal bikin query-nya aja, tinggal download deh. Selanjutnya aku mau bahas fakta tentang data analis yang dikenal sebagai in-demand job atau lagi high demand banget. Nah, kalau teman-teman lihat di LinkedIn itu banyak banget perusahaan yang mencari seorang data analis. Nah, itu tuh emang bener banget. Menurut aku saat ini tuh emang semakin banyak perusahaan yang mencari seorang data analis dibandingkan dengan waktu aku dulu apply kerja di tahun lalu. Ini kenapa? Karena emang perusahaan itu kan selalu berkembang dan pasti akan membutuhkan improvement dalam sisi internalnya. Jadi mereka membutuhkan data analis untuk membantu decision making para business user, dan juga di satu perusahaan itu nggak cuma satu data analis dong pastinya. Data analis itu juga bisa dalam satu tim, dan satu tim itu bisa dibagi-bagi lagi untuk domain-domainnya. Contoh di kantor aku itu tuh ada kita jadi satu tim data analis, tapi kita tuh beda-beda domainnya. Contoh aku di domain growth,
Terus ada juga teman-teman di domain finance, di domain operation, dan di domain risk. Nah, jadi emang bener data analis itu lagi high demand dan menurut aku prospeknya bagus sih. Oke, fakta selanjutnya, data analis tuh paling sering bekerja sama siapa sih? Jadi menurut aku, sekali lagi ini berdasarkan opini aku, dan kalau di kantorku juga ya maksudnya. Data analis tuh di kantorku paling sering kerja sama data engineer yang pertama, dan yang kedua itu sama business user. Kenapa data engineer? Pasti teman-teman juga udah bisa nebak alasannya kenapa. Ya karena data engineer adalah yang mengatur semua data pipeline kita, yang ngerti dan manage dan dokumentasi semua table yang kita punya, ratusan table yang kita punya, dan mereka juga yang ngerti flow datanya yang benar-benar lebih teknikal dari data analis. Jadi aku sebagai data analis juga sering banget nanya sama data engineer kayak data ini aku bisa temuin di mana ya? Contoh kalau misalnya aku nggak ketemu, aku bisa tanya ke mereka. Terus aku juga bisa tanya hal-hal yang teknikal tentang data pipeline ke mereka. Dan kalau misalnya di data pipeline itu kayak ada error, data analis dan data engineer juga sama-sama kita bareng buat nge-solve error tersebut. Jadi jawabannya adalah data analis paling sering bekerja sama data engineer. Yang kedua sama business user. Pastinya karena emang data analis adalah sebagai support dan membantu business user dalam decision makingnya. Jadi kita juga sering banget nih tektokan sama para business user. Contoh kayak misalnya aku stuck di suatu masalah, pasti aku nanya dari perspektif bisnisnya tuh ini udah bener apa belum, apakah yang aku jalanin ini udah bener apa belum. Terus nanti kita diskusi setiap hari. Biasanya aku juga diskusi sama mereka, apalagi kalau misalnya mereka punya request ke aku atau ke data analis lain, kita juga sering banget meeting bareng sama business analis. Gitu guys. Selanjutnya aku mau bahas tentang my most favorite thing about data analyst. Yang pertama itu adalah career path. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar career path data analyst itu cukup bagus. Dan ini pribadi menurut aku emang career path-nya itu bagus banget. Kenapa? Karena dengan kalian punya basic data analytics, kalian tuh bisa memperluas jenjang karir kalian ke business analyst atau business intelligence atau data scientist atau bidang data lainnya. Nah, my most favorite thing yang kedua adalah remote job. Karena aku pribadi suka banget remote job dan menjadi data analyst itu opportunity untuk bisa remote jobnya itu lebih besar dibandingkan dengan profesi lainnya. Jadi sebelumnya aku udah bahas tentang my most favorite thing about data analyst, dan sekarang aku mau coba bahas tentang my most least favorite thing atau hal yang aku gak suka dari data analyst, yaitu adalah pusing. Jadi kalau kalian lihat video TikTok aku, kalian pasti udah tahu sebenarnya itu aku sedikit bercanda, tapi itu ada benernya juga. Jadi kenapa aku bisa pusing? Contoh, aku dapat task buat bikin dashboard. Normalnya aku bikin dashboard itu tinggal aku bikin query, terus bikin dashboard, terus selesai. Tapi dalam kehidupan nyata, dalam keseharian aku, itu tuh task nggak selalu selesai pada saat itu juga. Jadi banyak blockers yang memblok aku untuk menyelesaikan tugas utama tersebut. Jadi blockers ini tuh nggak cuma satu, bisa jadi 2, 3, atau bahkan 5 yang harus aku kerjain dulu sebelum aku selesain task utamanya. Jadi ini adalah blockers ini adalah yang bikin aku pusing. Nah, gimana cara aku solve problem ini? Jadi biasanya aku breakdown dulu blockersnya, terus abis itu aku pelan-pelan aku cari tahu mana yang prioritas. Terus aku juga bisa minta bantuan sama teman-teman aku atau tim data engineer atau tim business user untuk sama-sama menyelesaikan para blockers ini. Jadi setelah blockers ini selesai, baru aku bisa menyelesaikan tugas utama aku. Gitu teman-teman. Jadi prosesnya mungkin rada sedikit rumit, tapi karena ini data real life dan benar-benar pekerjaan yang cukup complicated, jadi ya aku bisa bilang my most favorite thing adalah pusing. Tapi nggak cuma data analis kok yang pusing, pekerjaan lain juga pusing.
Fakta terakhir yang mau aku bahas tentang data analyst yaitu most popular thing about data analyst adalah good salary. Oke, disclaimer dulu. Ini opini aku sebagai fresh graduate yang baru pertama kali dapat full time job sebagai data analyst. Dan iya benar, data analyst offer a good salary menurut aku. Kenapa? Karena salary yang di offer itu cukup kompetitif kalau misalnya aku bandingin dengan profesi lain yang di Glassdoor, tentunya sebagai fresh graduate ya. Dan selain itu aku juga disupport oleh lingkungan perusahaan yang baik dan juga sportif. Dan aku juga dapat benefit-benefit lain selain salary. Dan benefit yang paling aku suka adalah aku remote job. Karena dengan remote job aku jadi bisa hemat banget. Aku nggak perlu keluarin ongkos, nggak perlu keluarin uang makan. Terus aku nggak perlu macet-macetan juga. Dan menurut aku ini adalah harga yang sangat mahal yang bisa aku dapetin sebagai data analyst. Nah, menurut aku segitu aja video dari aku. Sekian, terima kasih teman-teman udah nonton. Maaf kalau videoku masih ada kurang-kurangnya. Tapi aku harap videoku bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sekali lagi makasih udah nonton videoku. Dan jangan lupa like dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau nanya lebih lanjut bisa langsung tanya di kolom komentar ya. Thank you.